Mau pencitraan tapi gagal, Sandra Dewi di ultimatum Lita Gading. Apes, dikira dapat pujian usai cabut gugatan, Sandra Dewi malah di ultimatum Lita Gading. Di tengah gemuruh kasus korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moise, Sandra Dewi justru harus menghadapi sindiran pedas dari rekan sesama artis. Setelah mencabut gugatan keberatannya terhadap penyitaan aset-aset mewahnya, termasuk 88 tas branded yang sempat diperdebatkan, psikolog dan mantan artis Lita Gading muncul dengan komentar yang tak kalah tajam dan menohok. Guys, akhirnya Sandra Dewi mencabut juga tuh gugatannya untuk mengklaim yang 88 tas brandednya itu loh. Ya iyalah, udah aku kasih tahu. Ujar Lita melalui unggahan Instagramnya, seolah menyiratkan bahwa keputusan Sandra untuk menarik gugatan adalah langkah yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Tak berhenti di situ, Lita melanjutkan dengan nasihat yang terdengar seperti peringatan. Janganlah macam-macam, nanti kamu keseret juga masuk ke dalam lubang. Sindiran ini semakin terasa menyakitkan ketika Lita secara terbuka menyarankan Sandra untuk merelakan semua barang yang disita. Mending relakan aja, lelang aja daripada kan sudah menikmati hasil-hasil yang lainnya. Sudahlah. Pernyataan terakhir ini seolah mengisyaratkan bahwa gaya hidup mewah Sandra selama ini tidak terlepas dari hasil kasus yang menjerat suaminya. Dengan nada tegas, Lita kemudian memperluas kritiknya tidak hanya kepada Sandra, tetapi kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Miskinkan semua orang-orang yang koruptor, termasuk semua aliran dananya. Setuju nggak guys? Siapapun itu, no persetan dengan endorsement. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang mungkin secara tidak langsung dirugikan dengan korupsi yang seperti ini. Tegasnya, menegaskan posisinya sebagai warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi triliunan rupiah itu. Sorotan terhadap kehidupan mewah Sandra Dewi semakin lengkap ketika penyanyi Uci Floydea yang mengaku bertetangga dengan Sandra mengungkapkan kemewahan apartemen sang aktris tersebut. Menurut Uci, apartemen Sandra memiliki fasilitas setara hotel bintang 5, lengkap dengan kolam renang dan spa. Bahkan dilengkapi parkir pribadi yang langsung terhubung ke unitnya. Pengakuan ini semakin melukiskan kontras antara kehidupan glamor yang selama ini dijalani Sandra dengan realita pahit yang kini harus dihadapinya. Namun semua itu akhirnya menjadi bahan lelang. Yap, setelah melalui proses hukum yang panjang, kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Moise akhirnya mencapai babak akhir dengan dimulainya proses pelelangan aset oleh Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Anang Supriyatna menegaskan bahwa semua aset sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap akan segera dilelang melalui Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan. Hasil lelang ini nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti kerugian negara yang ditanggungkan kepada Harvey. Setelah dilakukan penilaian nilai aset tersebut, maka akan dilakukan pelelangan. Jelas Anang dalam konferensi pers pada Senin 3 November. Kepastian ini datang setelah Harvey resmi menjalani eksekusi dan dijebloskan ke lapas Cibinong dengan hukuman 20 tahun penjara. Perjalanan hukum Harvey sendiri mengalami pasang surut dimulai dari vonis 6,5 tahun di pengadilan pertama yang menuai polemik karena dianggap terlalu ringan. Kemudian diperberat menjadi 20 tahun penjara melalui banding Kejaksaan Agung di Pengadilan Tinggi Jakarta. Upaya kasasi yang diajukan Harvey pun akhirnya ditolak Mahkamah Agung mengukuhkan hukuman 2 dekade penjara baginya. Selain mendapat hukuman pidana, Harvey juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah, angka yang jauh lebih besar daripada putusan awal beserta denda 1 miliar rupiah. Proses pelelangan aset yang kini dipersiapkan Kejaksaan Agung menjadi langkah nyata pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah dalam kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk ini.
Babak baru ini tidak hanya menandai akhir dari perjalanan hukum Harvey Moise, tetapi juga menjadi pesan tegas bahwa negara konsisten dalam menindak tegas para pelaku korupsi, sekaligus mengembalikan aset-aset negara yang telah diselewengkan.